Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba membedah sebuah tesis yang terus terang cukup mengkhawatirkan. Tesis ini datang dari sebuah sumber yang menganalisis potensi keruntuhan ekonomi di Amerika Serikat. Dan semuanya, katanya, dimulai dari kekacauan di jalanan. 1 juta. Angka ini mungkin kelihatan besar, abstrak gitu aja. Tapi di baliknya, ada sebuah cerita yang menurut sumber yang kita ulas ini bakal mengguncang fondasi ekonomi Amerika. Mari kita lihat, apa sebetulnya arti angka ini. Jadi angka tadi itu bukan statistik dari masa lalu ya. Ini adalah sebuah prediksi suram dari sumber yang lagi kita bedah. 1 juta orang diproyeksikan akan kehilangan pekerjaan mereka di tahun 2025. Bayangin, ini bukan cuma soal angka, tapi sebuah krisis kemanusiaan yang diklaim cuma gejala dari masalah yang jauh lebih dalam. Nah, jadi PHK Wasal ini tuh bukan kejadian yang berdiri sendiri. Sumber ini menggambarkannya sebagai bagian dari, ya sebut saja badai ekonomi yang sempurna, di mana kerusuhan dan kepanikan yang kita lihat itu hanyalah puncak dari gunung es. Oke, kita coba lihat detailnya ya. Menurut sumber ini, situasi di lapangan itu genting banget. Protes besar-besaran di Minneapolis itu sampai bikin ekonomi lokal lumpuh total. Banyak bisnis yang melaporkan omset mereka anjlok sampai 80%. Gila kan? Saking parahnya, lebih dari 60 CEO perusahaan raksasa sampai bikin petisi. Dan puncaknya, ini dia, lebih dari 700 perusahaan besar bangkrut. Itu rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Pemandangan ini kan jelas menimbulkan pertanyaan besar. Sebenarnya, apa sih mesin penggerak di balik semua kekacauan ini? Apa kekuatan tak kasat mata yang diklaim oleh sumber ini sebagai biang keladinya? Nah, sumber ini memberikan sebuah nama untuk fenomena tersebut credit jitters, atau kalau kita artikan, kepanikan kredit. Inilah inti dari argumen ekonomi mereka, diagnosis dari penyakit yang sedang melanda. Jadi apa sih credit jitters itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi di mana perusahaan-perusahaan itu panik massal karena suku bunga yang tinggi banget. Mau pinjam uang jadi mahal luar biasa, dan sumber pendanaan seolah-olah mengering gitu aja. Ini tuh kayak mematikan pasokan oksigen buat dunia usaha. Nah, yang menarik di sini adalah gimana sumber ini memetakan reaksi berantainya. Jadi, begini alurnya. Semua dimulai dari The Fed yang kukuh menahan suku bunga tinggi. Akibatnya, biaya pinjaman langsung meroket. Perusahaan-perusahaan pun mulai kehabisan uang tunai. Mau cari dana baru juga susah banget. Dan hasil akhirnya, yaitu tadi, kebangkrutan dan PHK massal yang kita lihat di awal. Tapi tunggu dulu, ini ternyata bukan cuma soal mekanisme ekonomi. Analisis sumber ini melangkah lebih jauh, masuk ke ranah politik. Mereka mengajukan klaim yang sangat-sangat kontroversial tentang apa motif The Fed sebenarnya. Di sini kita bisa lihat dua narasi yang beda banget. Di satu sisi, mandat resmi The Fed itu kan untuk menjaga pekerjaan maksimum dan stabilitas harga. Tapi di sisi lain, sumber ini menuduh The Fed sengaja merusak ekonomi untuk tujuan politik, yaitu untuk melemahkan posisi petahana menjelang pemilu sela di tahun 2026. Dan untuk menggarisbawahi betapa seriusnya tuduhan ini, coba kita lihat kutipan langsung dari sumbernya. Mereka bilang, Bank Sentral telah bertransformasi dari yang seharusnya jadi penstabil ekonomi, malah jadi instrumen politik yang melayani kepentingan segelintir elit. Ini tuduhan yang berat banget loh. Sekarang, ayo kita mundur sedikit buat melihat gambaran yang lebih besar. Menurut sumber ini, krisis yang terjadi sekarang ini diperparah oleh masalah kronis yang udah lama ada, jebakan utang nasional. Dan grafik ini, wow, ini nunjukin dengan jelas sebuah titik balik yang sangat bersejarah. Katanya, untuk pertama kalinya di tahun 2025 nanti, jumlah uang yang dihabiskan Amerika cuma buat bayar bunga utangnya aja, itu melampaui seluruh anggaran militernya. Coba bayangin deh, biaya bunga lebih besar dari biaya untuk seluruh angkatan bersenjata. Jadi, poin krusial yang ditekankan sumber ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental. Negara katanya sekarang ini bekerja bukan lagi untuk mensejahterakan warganya, tapi untuk melayani para pemberi utangnya. Sumber ini bahkan pakai metafora yang sangat kuat. Siklus gali lubang tutup lubang, di mana mereka pinjam uang baru cuma buat bayar bunga utang lama, ini digambarkan sebagai skema Ponzi dalam skala nasional. Sebuah gambaran yang cukup suram tentang kondisi fiskal negara itu. Oke, jadi dengan semua potongan puzzle ini, kerusuhan sosial, kepanikan kredit, utang yang mencekik, analisis ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang, cukup bikin khawatir. Ada sebuah kontras yang tajam banget di sini. Di satu sisi, ekonomi real, tempat di mana kebanyakan orang bekerja dan hidup, itu lagi hancur-hancuran. Tapi di sisi lain sektor militer justru lagi pesta pora di tengah kekacauan ini. Dan datanya menurut sumber ini sangat gamblang.
Cuma dalam waktu 1 bulan di tengah krisis, saham Lockheed Martin itu meroket 42%, Northrop Grumman naik 25%. Ini adalah potret yang sangat nyata tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam skenario ekonomi ini. Dan analisis ini ditutup dengan satu angka terakhir yang mungkin paling mengkhawatirkan dari semuanya, 30%. Apa artinya angka ini buat masa depan? Nah, itu adalah porsi dari pendapatan negara yang diprediksi bakal habis cuma buat bayar bunga utang aja di tahun 2030. Bayangin, hampir sepertiga dari seluruh pendapatan negara itu bakal hilang bahkan sebelum dipakai buat layanan publik, infrastruktur, atau apapun. Pada akhirnya, analisis dari sumber ini menempatkan Amerika di sebuah persimpangan yang krusial. Dan mereka meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat provokatif. Akankah jalan ke depan ini berupa The Great Reset, sebuah penataan ulang sistem besar-besaran, atau justru malah berisiko perpecahan seperti perang saudara? Sebuah pemikiran yang pastinya patut kita renungkan bersama.